Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku tahu juga, kata Ayub, Engkau zat yang maha pengasih di antara hamba-hambamu yang pengasih. Artinya tidaklah engkau menguji diriku wahai Allah kecuali karena sayangmu kepadaku. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Inna Allah idza ahabba abdan ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Allah itu kalau suka dengan hambanya, pasti hamba itu diuji. Entah kesehatannya, entah ekonominya, entah keluarganya, entah dengan kematian orang-orang yang dicintainya, pastilah Allah uji itu. Tapi siapa yang redha dengan ujian, dia mendapatkan redha Allah. Dan siapa yang murka dengan ujian, dia pun akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayub mengajarkan kepada kita keredhaan dalam ujian. Ketika dia terus mengulang-ulang kalimat tauhid, Rabbi inni massaniya dzur wa anta arhamur rahimin, tiba-tiba Allah datangkan semua nikmatnya. Kekayaannya Allah lipat gandakan 2 kali lipat, anak-anaknya Allah lipat gandakan 2 kali lipat. Kemudian penyakitnya Allah sembuhkan dan Allah buat Ayub semakin muda lagi. Siapa yang mengganti? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah ganti? Karena Ayub mengajarkan kepada kita kalimat tauhid, sandarkan sesuatu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, termasuk Nabi kita. Nabi SAW dalam perang Badar, disebutkan oleh riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi tidak pernah perang sebelumnya dan tidak punya pengalaman perang juga sebelumnya. Dan itulah perang perdana dalam perang Badar itu. Ya wajar pasukan 314 melawan 1000 lebih, ya ketakutanlah Nabi, manusiawi. Di malam hari Rasul bersama Abu Bakar bermunajat istighatsah dan mengatakan doa yang ma'ruf yang dibaca Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma anjiz lima wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intahlik hadil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kabulkan janjimu kepadaku. Ya Allah, datangkan janjimu kepadaku. Ya Allah, kalau kau hancurkan pasukan yang sedikit ini, engkau tidak ada yang menyembah lagi di permukaan bumi ini. Kemudian terus bermunajat kepada Allah, berdoa kepada, sampai khusyuknya, ridaknya Rasul, serendangnya Rasul jatuh. Abu Bakar mengambilnya, kemudian dipakaikan kepada Rasul, kemudian mengatakan hasbuka hasbuka ya Rasulullah, cukup wahai Rasul, Allah sudah mengijabah doamu. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala malam itu menunjukkan kekuatannya, dikirim 1000 dulu, 1000 malaikat dipimpin oleh Jibril. Ketika itu Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, abshir ya Abu Bakrin, berbahagialah ya Abu Bakar, Allah sudah kirim dan Allah perlihatkan 1000 malaikat kepadaku. Ketika keesokannya perang, Allah tambah lagi 2000 jadi 3000. Ketika perang berkecamuk, Allah tambah lagi 2000 jadi 5000. 5000 malaikat terlibat dalam perang Badar, dipimpin oleh Jibril, menunggang kuda Haizum namanya. Kudanya Jibril itu namanya Haizum. Kaidum Haizum, majulah wahai Haizum, kata Jibril sambil menghunus pedang. Maka Allah menangkan dalam perang Badar ini. Lihat bagaimana dahsyatnya kalimat tauhid. Makanya Nabi SAW kalau ada kesulitan yang tidak bisa keluar dari situ, dan ini pun antum bacalah, antum harus yakin, jangan coba-coba. Setiap doa itu tidak boleh coba-coba, tidak boleh ada keraguan, harus yakin. Kalau coba-coba saja, ya tidak yakin antum dengan kalimat tauhid. Harus yakin. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal qarabi. Rasul senantiasa berdoa di saat genting yang luar biasa. Apa doa Rasul? La ilaha illallahil azim al-halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Ini doanya Nabi. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi,
la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Atau kalau disingkat, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal wa rabbul arsyil azim. Pendek ya. Baca doa ini ketika kita lagi sulit, lagi ada masalah, ulang-ulang doa ini. Saya yakin setiap masalah pasti diuraikan. Tapi harus yakin, kita ini punya Tuhan yang yakin. Jangan pula berdoa dengan keraguan. Coba-coba, kan kata Ustaz katanya begitu. Enggak bisa coba-coba. Antum main coba-coba. Ibadah itu bukan coba-coba. Ibadah itu harus penuh dengan keyakinan, karena Rabb yang kita sembah yakin, maka beribadahlah kepada Allah dengan cara yakin, dan doa bagian daripada ibadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatut tauhid la ilaha illallah disebutkan dalam kitab Al-Muwatta li Imam Malik dari Talha ibn Ubaidillah ibn Quraiz. Nabi SAW mengatakan, afdalud du'a'u yawma arafah, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa kata Nabi SAW? Seutama-utama doa adalah doa di hari Arafah. Tapi seafdol-afdolnya kalimat adalah kalimat yang aku katakan dan oleh seluruh Nabi katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimatut tauhid. Semua para Nabi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasul yang mengatakan, seutama-utama kalimat adalah kalimat yang aku ucapkan dan seluruh para Nabi ucapkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Allah karena dia kalimur rahman, Nabi yang suka berdialog dengan Allah. Apa kata Musa? Ya Rabb, alimni du'aan adzukuruka wa ad'uka bi. Ya Rabb, ajarkanlah satu kalimat doa yang aku bisa berzikir dan berdoa dengan kalimat itu. Maka Allah mengatakan, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Kata Nabi Musa, ya Rabb, semua manusia mengucapkan kalimat itu, yang lain saja. Maka Allah mengatakan, ya Musa, lau anna samawati sab'i wa amirahunna wal aradina sab'a fi kifatin wala ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Hei Musa, kalau seandainya langit dan bumi diletakkan di satu neraca timbangan, la ilaha illallah di neraca satunya, maka la ilaha illallah lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Lihat, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini adalah kalimat yang bisa memberatkan, lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Ini bukan main-main. Jadi kalau antum memulai di pagi hari dengan zikir pagi dan petang, itu sama dengan memulai dengan kalimatut tauhid, dan antum sudah mengucapkan kalimat yang diucap oleh seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta, bahkan lebih berat timbangannya dibandingkan langit dan bumi. Jadi jangan remehkan tuh kalimat zikir pagi dan petang itu, kan isinya tauhid masalahnya. Makanya kenapa tauhid ini adalah tiket kita masuk ke dalam Islam dan tiket kita masuk ke dalam surga. Kalau seandainya kita ini puasa, kita ini zakat, kita ini haji, kita solat, tapi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, semua amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tiket masuk Islam itu adalah syahadataini, dua kalimat syahadat. Walaupun antum semua infakkan seperti Abu Bakar, diinfakkan semua hartamu, solat tiap malam, pagi, petang, siang, malam solat, puasa tiap hari, puasa mutlak, haji bolak-balik, tapi kalau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, percuma itu semua. Usairim adalah seorang sahabat yang ketika Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Mu'adz ini pemimpin kabilah Aus. Sa'd bin Mu'adz ini ketika dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, maka dia perintahkan satu kabilah untuk masuk Islam.
Kata Sa'ad, kalau kalian tidak masuk Islam, jangan satu atap denganku. Akhirnya satu kabilah Aus masuk Islam, yang belakangan disebut Ansar. Karena Ansar itu dari gabungan dua kabilah, satu Khazraj, satu Aus. Ketika semua masuk Islam, jadilah mereka orang-orang Ansar. Kalau yang dari Makkah disebut Muhajirin, kalau Madinah disebut Ansar. Lah suku Aus ini semua masuk Islam di tangan Sa'ad ini, Sa'ad ibn Mu'ad ini. Kalau pemimpin Aus Sa'ad ibn Ubadah, sama-sama Sa'ad namanya pemimpin Aus dan Khazraj ini, dua Sa'ad lah bahasanya. Lah pemimpin Aus ini Sa'ad ibn Mu'ad ini mengatakan kepada kaumnya, masuk Islamlah kalian, kalau tidak jangan satu atap. Dipaksa masuk Islam, satu kabilah masuk Islam, kecuali satu orang namanya Usairim, tidak mau dia. Ketika perang Uhud, semua kerabat-kerabatnya satu suku ikut perang membela Nabi karena mereka sudah Muslim. Usairim datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan aku perang, aku ingin membela kabilahku. Oh, enggak bisa, kabilahmu Muslim, kau kafir, kau tidak bisa terlibat perang. Lalu apa yang menjadikan aku supaya aku bisa menjadi orang-orang yang dilibatkan dalam perang sebagaimana sanak saudaraku ikut terlibat dalam perang? Kata Nabi SAW, Qul la ilaha illallah wa anni rasulullah. Katakan la ilaha illallah dan saya adalah Rasulullah. Maka dia pun akhirnya karena ingin ikut perang, dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Akhirnya terlibat perang. Perang Uhud. Perang Uhud kan kalah kaum muslimin. Ketika Nabi SAW melihat kekalahan kaum muslimin, dia sedih. Dia mencari jasad-jasad orang yang mati. Rupanya ada Usairim mati. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang itu? Dialah Usairim. Amalannya sedikit, tapi pahalanya besar. Abu Hurairah mengatakan di hadapan kawan-kawannya, maukah kuhabarkan kepada kalian seseorang yang tidak pernah sujud tapi masuk surga paling tinggi, katanya. Kata sahabat yang lain, mana ada wahai Abu Hurairah, enggak pernah sujud kau bisa masuk surga yang paling tinggi. Kata Abu Hurairah, ada, dialah Usairim. Seandainya Usairim ini tidak mengucapkan kalimat tauhid, kemudian masuk ke dalam perang, dipastikan masuk neraka. Tapi karena dia mengucapkan kalimat tauhid, kemudian dia masuk dalam pertempuran, kemudian dia mati syahid, apa kata Rasul? Bidadari sudah menanti dia, katanya, dan berebut untuk mengambil rohnya. Subhanallah. Ya. Lihat bagaimana kalimat tauhid yang luar biasa ini. Makanya seandainya kemudian Usairim ini berjihad tanpa mengucap dua kalimat syahadat itu, maka sia-sia perangnya, kan? Menunjukkan bahwa amalan sebesar apapun, sampai anda mengeluarkan harta, jiwa, waktu dan sebagainya, kalau tidak didasari dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, percuma amalan itu. Makanya kenapa kemudian tidak ada manusia yang mengucapkan kalimat tauhid kecuali akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita dalam solat, antum Allahu Akbar, kemudian imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian imam mengatakan amin dan antum mengatakan amin, apa kata Rasul? Barang siapa yang aminnya mencocoki amin para malaikat, dosa-dosa kita akan diampuni. Ini ucapan amin. Kalau mencocoki ucapan aminnya para malaikat, diampuni dosa kita. Macam mana dengan ucapan la ilaha illallah, yang Allah katakan syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu huwal azizul hakim. Kata Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi kepada dirinya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirinya. Begitu juga malaikat bersaksi tentang la ilaha illallah. Begitu juga para ulama bersaksi tentang la ilaha illallah. Makanya siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia termasuk ahlil ilmu. Karena Allah yang mengatakan fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir lidzambik. Lihat bagaimana Allah mendahulukan kalimat tauhid sebelum orang itu istighfar.
Kalau seseorang beristighfar, ya Allah ampuni dosa aku sudah banyak dosanya, aku sudah banyak maksiatnya, ya Allah ampuni aku, astagfirullahaladzim. Diampuni dosanya? Tidak diampuni dosanya sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Allah mendahulukan la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illahu, bahwa Allah itu sesembahan yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Baru Allah katakan wastaghfir lidzambik, baru kau minta ampun. Berarti tauhid dulu baru tobat. Makanya kalau kita melihat lafaz daripada Sayyidul Istighfar, perhatikan Sayyidul Istighfar itu, penghulunya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u laka bi dzambi faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allah dahulukan tauhid, baru kemudian di akhir faghfirli, ya Allah ampuni. Tauhid dulu baru minta ampun, gitu maksudnya. Kalau orang tidak bertauhid, walaupun banyak dosanya minta ampun, tidak akan diterima ampunannya sampai dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sampai dia mentauhidkan Allah. Orang banyak dosa, dia berzina, dia berjudi, dia maksiat macam-macam, tapi dia datang ke dukun, tidak mentauhidkan Allah, percuma. Karena dia tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Usama ibn Zaid, Usama ibn Zaid itu cucu angkat Nabi, karena dia putra daripada Zaid ibn Harithah. Rasul itu ketika meninggal anak laki-lakinya sedih. Akhirnya Khadijah membeli seorang budak namanya Zaid ibn Harithah, dihadiahkan kepada Rasul. Jadilah anak angkat untuk menghibur, karena anak laki-laki Rasul meninggal dunia. Jadilah anak angkat kesayangan Nabi. Zaid punya anak namanya Usama, dan itu cucu angkat kesayangan Nabi. Usama disuruh oleh Nabi SAW berperang dalam sebuah sariyah, pasukan khusus yang tidak dipimpin Nabi. Menang dalam peperangan itu. Ketika dalam peperangan itu sudah menang, dia dan seorang Ansor mengejar orang musyrik. Dikejar orang musyrik sama dia. Rupanya terkejar karena kelelahan orang musyrik ini. Pertama orang Ansor datang membawa pedang, dan ketika hendak dihunuskan, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, katanya. Tidak jadi disarungkan kembali, kemudian pergi. Kemudian Usama ibn Zaid heran, kenapa tidak ditebas? Didatangi sama dia. Kemudian ketika dia menghunuskan pedang, dia mengucapkan kalimat itu lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditebas juga sama Usama itu. Mati dia. Kabar ini sampai kepada Rasul. Marah Rasul kepada Usama dan mengatakan, sini kau Usama, aqatalta man qala la ilaha illallah, kau bunuh orang yang sudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Usama membela dirinya dan mengatakan, Rasul, ini dalam peperangan, bisa saja dia tipu-tipu, dia takut pedangku sehingga dia mengucapkan kalimat tauhid, bukan karena betul dari hatinya. Maka Rasul mengatakan, afala syaqaqta an qalbik, apakah engkau sudah membelah dadanya wahai Usama sehingga kau tahu isi hatinya, katanya. Dalam riwayat Rasul sampai mengulang-ulang kalimat ya Usama, kaifa bila ilaha illallah idza ja'atka yaumul qiyamah. Usama, apa pertanggungjawabanmu tentang kalimat yang dibaca orang itu? Kalau seandainya la ilaha illallah datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, orang ini membunuh orang yang mengucapkan kalimat ini, katanya. Diulang-ulang kalimat itu sampai Usama mengatakan, laitahu aslamtu yaumaidzin, coba kalau aku baru masuk Islam gak dimarahi kayak gini, katanya. Karena orang yang sudah lama Islam ya wajarlah dikerasi ya. Kalau mu'alaf kan dilembuti. Makanya dia mengatakan, aduh coba aku baru masuk Islam ini, Rasul gak semurka ini sama aku, katanya. Ya. Lihat bagaimana keutamaan la ilaha illallah. Sampai Hudzaifatul bin Yaman, beliau mengatakan nanti di akhir zaman, walaupun sekarang sudah akhir zaman, tapi nanti di akhir-akhir, ketika Quran akan diangkat dalam satu malam, antum baca sudah tidak ada tulisan, antum keluarkan hafalan, hilang hafalan. Islam tinggal hanya namanya. Orang tidak mengenal apa itu solat, apa itu puasa, apa itu zakat, enggak kenal apapun.
Mereka hanya mengenal kalimat la ilaha illallah. Itu pun yang mengucapkan bukan yang muda-muda, yang sudah tua-tua. Mereka menghafal kalimat itu dari nenek moyangnya, bukan karena paham maknanya. Kemudian Hudzaifah ditanya oleh sahabat yang bertanya soal atunjihi kalimatul la ilaha illallah, apakah bisa menyelamatkan kalimat la ilaha illallah yang mereka baca padahal mereka tidak paham maknanya? Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya, tetap akan bermanfaat kepada mereka. Minimalnya kalau mereka masuk neraka, mereka tidak dikekalkan di dalamnya. Karena la ilaha illallah satu-satunya tiket masuk surga. Ya. Ma'asyiral muslimin, maka jangan pernah remehkan zikir pagi dan petang. Itu memulai dengan tauhid dan mengakhiri dengan tauhid. Ini bukan perkara penting zikir ini. Ya. Belum lagi kemudian kalimat tauhid ini bisa kemudian seseorang itu terhindar dari syaitan. Syaitan tidak mungkin dekat-dekat sama kita, karena yang membuka kuncinya sendiri setan sendiri yang ngomong gitu. Jadi ketika Abu Hurairah menjaga zakat mal ketika Ramadan, dicuri pula tuh makanan zakat itu. Ditangkap malam pertama. Kemudian dilepas alasannya karena dia orang miskin, anaknya butuh makan. Malam kedua mencuri lagi, kena tangkap lagi. Kemudian akan dilaporkan kepada Rasul. Kemudian dia ngeles lagi, anakku lagi lapar katanya. Malam ketiga menyuri lagi, kata Bro, tidak bisa kau tiap malam tuh nyuri makan tuh. Kau akan ku melaporkan dan ku bawa kepada Nabi. Tiba-tiba dia mengatakan, Abu Hurairah, lepaskan aku. Maukah ku ajarkan kepadamu, apabila engkau baca ayat ini sebelum tidurmu, kau tidak akan didekati setan katanya. Apa itu? Kemudian orang ini mengucapkan kalimat ayat kursi. Ayat kursi itu kalimat tauhid, karena dimulai dengan la ilaha illallah kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ila akhiril ayat. Itu kalimat tauhid, ayat kursi itu. Maka keesokan harinya Rasul sudah tahu itu. Kata Rasul, tahukah engkau wahai Abu Hurairah yang kau tangkap itu siapa? Tidak tahu ya Rasul. Dia adalah setan katanya. Shadaqaka wa huwa kadzub. Untuk masalah ini benar, tapi umumnya dia itu pendusta. Khusus satu masalah ini dia benar katanya. Maksudnya kalau tidur baca ayat kursi itu benar. Tapi selain ini dia pendusta, jangan kau benarkan. Lihat kalimat tauhid yang terkandung dalam ayat kursi dibocorkan sama setan sendiri, bahwa setan tidak akan dekat-dekat dengan orang yang bertauhid itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, tentu kalimat tauhid adalah kalimat yang merupakan tali kuat untuk menjaga Islam dan iman. Selama tauhid la ilaha illallah masih ada dalam dada kita, maka Allah mengatakan, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, kesyirikan, dan beriman kepada Allah alias tauhid, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh dan tidak akan pernah putus. Kata Imam Qurtubi, maksudnya tali yang sangat kokoh dan tidak terputus adalah kalimatul la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu adalah tali kuat. Kalau kalimat itu masih menghujam dalam dada kita, maka mau dunia menghampiri dia pun tidak akan keluar dari Islam. Tapi kalau sudah tidak kokoh, banyaklah orang Batam murtad itu. Gara-gara faktor pernikahan, nikah dengan bule akhirnya jadi kafir kan itu ya. Itu karena kalimatnya sudah tidak lagi kokoh dalam hatinya tuh. Dia memilih dunia, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang yang mentauhidkan Allah itu, dia akan dimantapkan jawabannya saat ditanya mungkar nakir. Allah katakan dalam Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam surah Ibrahim 27 Allah mengatakan, Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap, baik di dunia atau di akhirat. Para ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah pertanyaan mungkar dan nakir, man rabbuk, siapa Rabbmu, wa manabiyuk, siapa nabimu, wa madinuk, apa agamamu. Karena dia orang yang bertauhid, maka dengan mudah dia mengucapkan Allah Rabbku, Muhammad nabiku, Islam agamaku.
Ketika itu Allah katakan, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bentangkan pintu sorga, arahkan ke kuburannya, luaskan kuburannya sejauh mata memandang, hantarkan kenikmatan sorga ke dalam kuburannya. Itu yang disebut dengan nikmat kubur namanya. Lihat, tauhid ini luar biasa. Bahkan tauhidlah cabang iman tertinggi. Iman itu kan bercabang-cabang. Yang paling rendah kalau antum berjalan nampak paku diambil kemudian disisihkan, takut orang keinjak. Itu paling rendah tuh. Tapi yang paling tinggi adalah al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, kata Rasul, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Kata Nabi SAW, iman itu 70 lebih tingkatan. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah membuang hal-hal yang mengganggu orang yang jalan. Menyingkirkan batu, menyingkirkan apalah terserah. Tapi walaupun demikian ikhwan, walaupun hanya menyingkirkan batu, beling, paku yang orang lewat itu saja sudah luar biasa. Kata Rasul, sana'iul ma'ruf taki masari asu, bahwa perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun itu bisa menjadikan kita selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bakhil untuk melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan bahwa kalimat tauhid ini adalah kalimat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'uhu. Kepada Allah lah ucapan-ucapan yang baik itu naik dan amalan soleh terangkat. Tadi saya sudah katakan di mukadimah, kalimat ilahi yas'ad, yas'ad itu diambil dari sa'ida yas'adu. Kalau yarfa itu diambil dari rafa'a yarfa'u. Kalau sa'ida yas'adu artinya naik dengan sendirinya. Kalau rafa'a yarfa'u artinya dinaikkan oleh orang lain sehingga menjadi tinggi. Maksudnya begini, kalau ucapan yang baik itu terangkat dengan sendirinya sampai di hadapan Allah. Tapi kalau amal soleh berbentuk perbuatan itu diangkat para malaikat kemudian dihadapkan kepada Allah. Subhanallah, ya. Jadi jangan remehkan ucapan yang baik itu. Karena Rasul mengatakan qaulun ma'ruf shadaqatun, ucapan yang baik itu sedekah. Ya. Apakah itu baca Quran, apakah itu zikir, apakah itu mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ataukah ketika kita bicara memilih diksi dan kata-kata mana yang enak didengar, mana yang halus, mana yang santun. Ini kalimat yang baik tidak harus menunggu malaikat diangkat, dia terangkat sendiri dia dan langsung ke hadapan Allah. Lihat bagaimana tingginya amalan lisan, ikhwan. Tapi kalau amalan badan itu malaikat yang naikkan. Ya, jadi banyak-banyaklah kita ini mengucapkan kalimat yang baik, dan tidak ada kalimat yang lebih baik dibandingkan kalimat la ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir, kata Rasul, adalah kalimat la ilaha, kalimat tauhid. Makanya kemudian Allah mempermisalkan dalam surah Ibrahim 24 itu, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah